Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Zihar ya itu menyatakan secara lisan. Zihar itu amalan lisan yang terdengar oleh istrinya. Kalau hanya di hati saja enggak ya. Karena itu amalan lisan dan bukan amalan hati. Saking keselnya ke istrinya, setiap diajak berhubungan selalu ada alasan. Selalu nolak. Selalu pura-pura tidur ngorok ya. Dan seterusnya. Atau biar tidak diajak sengaja ba'da maghrib makan jengkol dan pete. Biar suaminya menjauh. Kesel ya. Berkali-kali. Akhirnya terucap, udah saya tidak akan menyentuh-nyentuh kamu lagi. Sampai kamu yang minta. Ketika minta ada dendam nih. Nah tolak sekali walaupun dia ingin. Nah itu zihar. Tapi kalau hanya dalam hati, rasa kesel dalam hati, dan lalu terbersit, udah gak akan noel deh seperti begitu, maka enggak. Hanya dalam hati. Tapi zihar itu amalan lisan ya. Maka berarti sudah jatuh hukum zihar. Baik apa dalam ungkapan secara langsung atau melalui peribahasa atau ungkapan yang maknanya seperti itu. Disebut zihar karena orang Arab dahulu kalau umpamanya mau ya melakukan zihar mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Artinya haram seperti haramnya aku menggauli ibuku sendiri. Sudah dengan ungkapan seperti dalam bahasa Sunda, saya mau noel asa nanteplah kalau atau bahasa Indonesia sudah saya akan menyentuh kamu selama-lamanya. Sampai kamu meminta kepada saya. Itu zihar. Apalagi sampai dengan dibubui sumpah. Wallahi saya gak akan menyentuh kamu lagi. Ya, menyentuh maksudnya menggauli. Bukan noel. Kalau noel gak apa-apa. Tapi kalau umpamanya menggauli maka itu haram bagi dia. Itu zihar. Ya. Nah zihar ini termasuk ungkapan yang mungkar. Karena Allah Azza wa Jalla menyatakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihin. In ummahatum illallahi waladnahum. Wa innahum layaquluna munqara minal qawli waz-zura. Jadi sungguhnya orang-orang yang melakukan zihar di antara kalian kepada istri-istrinya. Para istrinya itu bukanlah ibu mereka. Ya. In ummahatum illa waladnahum. Ibu mereka itu tiada lain kecuali adalah wanita yang melahirkannya. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli waz-zur. Sungguhnya mereka itu hanya mengatakan ucapan yang mungkar dan zur. Jadi itu kemungkaran. Makanya tidak boleh langsung menggauli istrinya sebelum dijalani hukuman. Apa hukumannya? Dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ya walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli ayyatamasa. Siapa saja di antara wanita laki-laki yang melakukan zihar kepada istrinya kemudian dia mau kembali lagi ke istrinya, mau menggauli lagi, maka bebaskan terlebih dahulu budak sebelum mereka melakukan hubungan. Yang pertama, ya. Kalau sekarang kan nggak ada perbudakan dan tidak bisa diganti dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tadi. 10 kali berarti dianggap membebaskan 4 budak. Berarti untuk 4 kali zihar nih. Nggak bisa. Ya. Nah ayat selanjutnya menyatakan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain min qabli ayyatamasa.
Siapa yang tidak memiliki kemampuan membebaskan budak, karena budak mahal, harus beli dulu, ya. Jutaan kalau sekarang, puluhan juta, ya. Maka siapa yang tidak mampu membebaskan budak, hendaklah dia melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terseling kecuali ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu mungkin sakit, mungkin safar, atau terseling Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik kayak gitu, boleh. Ya tidak apa-apa batal. Tapi kalau tanpa uzur sudah 58 hari, pas hari 59 umpamanya, aduh batal tanpa ada uzur, harus diulang kembali dari awal. Min qabli faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Min qabli ayatamasa. Siapa yang tidak mampu membebaskan budak, maka saumlah 2 bulan berturut-turut sebelum melakukan hubungan. Faman lam yastati fa'it'amu sittina miskina. Siapa yang tidak mampu melakukan saum 2 bulan berturut-turut, hendaklah dia itu Hendaklah dia itu memberi makan 60 fakir miskin. Karena 2 bulan kan 60 hari, ganti dengan seolah-olah fidyah gitu, gantilah dengan memberi makan 60 fakir miskin, ya. Nah itulah urutan-urutan denda bagi yang mudhihar sebelum melakukan hubungan lagi dengan istrinya. Pertama, bebaskan budak. Di kita sekarang sudah tidak lagi perbudakan. Nah, kedua, saum 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, maka memberi makan 60 fakir miskin. Sudah tidak ada lagi, ya. Wallahu a'lam.